95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bersama dengan aku Gilang di segmen obrolan kita. Nah pendengar, kali ini di edisi Rabu kali ini ya kita bersama dengan narasumber yang pastinya luar biasa banget ya. Ini teman-teman kita anak muda asal Belitung yang peduli lingkungan ya. Ini peduli lingkungan banget ya. Karena mereka ini mengelola limbah-limbah ikan menjadi pakan ikan gitu ya. Jadi dari mereka ini melihat sebuah masalah gitu ya, berangkat dari masalah. Terus awalnya jadi mereka memikirkan gimana nih caranya buat kita menyelesaikan masalah ini gitu, menyelesaikan limbah-limbah ini ya. Nah pagi ini kita udah kedatangan teman-teman dari Ikanesia. Hai guys. Hai, halo. Halo ya. Nah kali ini kita udah kedatangan teman-teman dari Ikanesia. Ada project manager, ada Bang Ibnu Hasanuddin. Oke, halo. Halo Bang Ibnu. Halo Kak Gilang. Hai, thank you ya. Iya. Jauh loh teman-teman, ini dari Tanjung Binga ya. Ya. Lumayan ya. Dan juga ada Kak Ronaldo Sibarani selaku Field Project Manager. Hai. Halo Kak Gilang, halo. Pendengar Yeah. ya. Nah buat Kak Ibnu dan juga Kak Aldo ya. Aldo ya? Nando. Yeah. Aldo siapa ya? Nah buat Kak Nando ya, kita juga menerima partisipasi dari pendengar. Jadi buat teman-teman kalian nih yang di Tanjung Binga gitu pengen nanya-nanya, atau misalnya kalian yang di seputaran Tanjung Pandan pengen nanya-nanya, bisa banget ke WhatsApp kita di 0811-7871-1955 ya. Nah guys, boleh dong guys ceritain awal mulanya ya, terbentuknya Ikanesia ini ya. Dan juga tema kita pada hari ini dari limbah ke pakan tuh. Dari limbah ke pakan, solusi berkelanjutan ala Ikanesia. Oke. Nah, boleh dong Mas Ibnu dijelasin awal mula kebentuknya Ikanesia itu seperti apa? Oke Kak Gilang, terima kasih ya. Jadi awal mula terbentuknya Ikanesia itu, kami ini sebenarnya dulu itu budidaya ikan hias Kak Gilang. Budidaya ikan hias. Nah, Ikanesia ini sebenarnya katanya tuh familiar loh, Ikanesia kan ya? Iya, benar. Iya, Ikanesia itu sebenarnya kepanjangannya dari ikan Indonesia. Iya. Agak gitu. Iya. Ikan Dari Indonesia nih. Gitu. Iya, dari ikan Indonesia. Kemudian kami budidaya ikan hias dan kami jual ke berbagai macam daerah. Ada juga yang kami ekspor juga. Kemudian di tahun 2020 itu kami pivot karena kami biasanya kita ekspor Kak Gilang ya. Kemudian bandara itu ditutup, akhirnya kita beralih ke jualan pakan. Iya, di tahun 2020 itu mulailah jualan pakan di situ. Ikan yang kemarin tuh ikan apa? Ikan hias. Ikan hias, iya, ikan hias, ikan koki, ikan koi ya, ikan cupang gapi, ya, ikan cupang, ikan gapi. iya betul. Setelah itu? Setelah itu mulailah kami jualan pakan ikan kami yang biasanya pakannya itu untuk ikan hias yang kami kasih, kemudian kami jual ke masyarakat dan alhamdulillah diterima sama masyarakat. Berangkatnya dari situ Kak Gilang gitu. Barulah terjun kemudian di tahun 2025 ini alhamdulillah ya kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program di Belitung gitu ya. Itu kami didukung oleh, boleh disebutin nggak sih? Boleh. Didukung oleh Gojek, Tokopedia. Kami itu di situ membentuk konsorsium, ada Brikanesia Lestari namanya. Oke, berarti itu dari sponsor tadi. Iya. Kalian Ngebentuk. Dari berapa brand tuh? Dari tiga brand. Iya. Ikanesia. Brikanesia itu konsorsiumnya namanya. Nah, organisasinya ada Ikanesia, ada Brikan Protein, ada Selaras Muba Lestari. Iya, masing-masing punya lininya masing-masing lah gitu. Nah, kalau untuk Ikanesia ini sendiri dia fokusnya ke apa sekarang jadi? Kalau untuk Ikanesia sendiri untuk di Belitung fokusnya adalah kami
mengambil limbah ikan yang ada di Belitung, yang mengurai limbah ikan untuk menjadikan pakan gitu, pakan ikan. Kami itu ngambil dari para nelayan-nelayan Kak Gilang gitu kan. Langsung dari nelayan, karena biasanya ikan itu kalau si nelayan itu udah nyortir, kemudian ikan itu nggak bisa dipasarin, biasanya ikannya dibuang begitu saja gitu. Dan daripada ikan itu jadi sampah, pencemaran, akhirnya kami ambil, kami olah menjadikan pakan ikan di situ. Nah, untuk kriterianya sendiri nih, kriteria limbah ikan seperti apa yang kalian ambil? Apakah semuanya kah, atau ada kriteria khusus, kering atau basah, atau gimana? Sebenarnya untuk kriterianya sendiri Kak Gilang, kriterianya itu semuanya Kak Gilang, semua ikan kita bisa jadikan pakan. Tapi untuk saat ini karena kita juga melihat kapasitas kita Kak Gilang ya gitu kan, kapasitas produksi kita, kita nggak bisa gitu ngambil limbah ikan itu yang basah gitu. Jadi mau nggak mau kalau misalkan ada nelayan yang mau kerjasama bareng kami, bareng Ikanesia, itu limbahnya itu harus kering. Gitu limbah ikannya. Kalau berarti kalau misalnya limbah ikan asin, itu diterima tuh? Terima Ya, ikan asin, ikan asap gitu Tuh. ya. Itu luar biasa banget ya. Aku juga pas tahu kalian dari kemarin, aku tahunya dari teman-teman Pok Darwis Gen Z. Ya, kita pernah berdialog juga mereka di sini bulan November kemarin. Nah, kita dikasih tahu ada info kalian gitu, makanya kita tertarik banget buat ngobrol bareng gitu, dan juga lebih kenal lebih dekat lagi dengan Ikanesia ini gitu ya. Nah, terus juga apa alasan kalian ngebentuk Ikanesia ini? Tadi kan awalnya kalian kan ikan hias tuh, terus ada masalah COVID ya, artinya 2020 ya, COVID, jadi bandara ditutup gitu kan. Di antara banyaknya pilihan kesempatan, kenapa kalian lebih fokusnya ke limbah ikan ini sendiri? Siapa yang mau jawab? Boleh. mungkin. Aku? Ya. Oke. Iya, Iya Kak Gilang, karena kami melihat Indonesia ini kan negara provinsi yang maritim ya gitu kan, berbasis kelautan ya. Benar. Jadi pasti banyak dong hasil ikan bumi kita ini di Nusantara ini. Nah, pasti ada juga limbah-limbahnya atau ikan yang sebenarnya itu bisa kita manfaatkan. Di mata nelayan tuh memang ikan itu nggak berharga ya. Tapi bisa kita manfaatkan untuk dijadikan pakan. Gitu sih, berangkat dari situ. Karena dari kalian lihat kayak, aduh sayang banget nih ikan ya. Betul. Ikan dibuang gitu ya, tidak masuk ke spesifikasi mereka. Betul. Dibuang gitu ya. Nah, untuk Bang Nando sendiri, aku pengen langsung nyebut Aldo loh. Untuk Bang Nando ya, selaku Field Project Manager, bisa nggak ceritain ke kita gitu ya, bagaimana aktivitas di lapangan gitu, mulai dari proses pengepulان sampai proses udah jadi pakan ikannya itu. Oke, mungkin aktivitas saya sehari-hari bersama tim saya yang di lapangan ya, mungkin proses pengambilan limbah ya mungkin. Jadi kita mengambil limbah itu menggunakan tosa roda 3 dan itu kita mengambil bertiga. Aku dan rekan tim 2 yang di Tanjung Binga, kita mengambil limbah ke nelayan-nelayan, kita melakukan survei ke nelayan, kita cek tuh ikan si limbahnya itu ya kan. Jika memang sudah aman, kemudian kita timbang dan kita catat asalnya. Misalkan limbah ikan si ibu A, si ibu B gitu kan, kita catat. Kemudian jika sudah selesai, kita kembali ke tempat produksi untuk pengolahan di hari yang sama. Dan setelah untuk ikan itu udah kita hamparkan gitu kan, kita menggunakan terpal untuk pengeringan. Dijemur ya? Kita jemur matahari. Kita keringkan. Jika sudah kering si limbah ikan tersebut, baru kita masukkan ke mesin dismilk untuk penampungan. Jika sudah ditepung, kita jadikan satu di mixer. Si tepung itu kita jadikan satu dengan bahan baku lain, kita aduklah secara rata, secara homogen. Jika sudah selesai, kita masukkan ke mesin extruder. Mesin apa tuh? Pencetak pelet. Kita pencetak pelet. Nah, jika pelet sudah jadi, itu kan pelet itu kan kalau misalkan udah keluar itu kan masih lembek ya, masih lembek, masih beruap lah gitu. Itu kita keringkan lagi, jemurkan lagi. Kalau panasnya lumayan itu bisa jangka 30 sampai 1 jam untuk bisa kering.
Jadi sebenarnya kalau misalkan pakan itu belum kering itu sangat riskan untuk penjamuran. Nah, ya seperti itu. Jadi setelah udah kering baru kita packing di karung. Nah, satu karung itu sekitar 20 sampai 25 kilo per karung. Per karung. Ya, seperti itu. Satu hari berapa kilo? Kalau satu hari kalau panasnya bagus ya, itu bisa sampai 200 sampai 250 kilo. 200 Ya, kilo. ya Iya. per hari. Berarti ini akhir-akhir ini kalian pasti sering angkat terpal ya? Ya, Iya. cuacanya nggak mendukung. Ini baru pagi ini aja loh caranya. Iya, makanya. Waduh, badai. Badai banget. Sebenarnya Kak Gilang kenapa cerah, aku tuh berdoa karena kan mau ke RRI ya gitu kan, jadi biar cerah gitu kan, Iya. perjalanan nggak hujan. Amin ya Allah. Iya. Ini doa kalian Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. bangun tidur biasanya kan subuh udah Iya, hujan, hujan. kan? udah mulai hujan angin gitu ya. Alhamdulillah loh hari ini. Iya. Gitu ya. Nah balik lagi kita ke proses pengolahan tadi, berarti awal mula. Nah untuk kalian awal mulanya kan itu kalian ngehubungin para nelayan. Iya, para Gitu ya, nelayan. para nelayan, dan juga nelayannya bukan di Tanjung Binga aja ya. Iya. Tapi di Kabupaten Seluruh. Belitung. Iya. Iya. Nah, awal mula kalian ngehubungin nelayan tuh kayak gimana? Apakah dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, telinga ke telinga? Ya, atau kalian ada info dari nelayan satu, oh di sana ada juga, Iya. gitu. Itu gimana? Kita mungkin dari info dari nelayan ke nelayan ya, mereka bilang kayak di sana ada lagi melakukan, kita langsung ke survei ke tempat si nelayan tersebut, sampai di mana kita membuat suatu grup di WhatsApp. Oke. Di WhatsApp. Jadi ketika si nelayan bilang kalau ada limbah, baru kita terjun untuk penjemputan si limbah tersebut. Gitu. Berarti nggak tiap, misalnya nelayan satu itu nggak tiap hari ada limbah gitu ya? Kalau lagi musimnya Kak, itu tiap hari Tiap ada. hari. Oh, tiap Iya, hari Iya. nelayan betul. ada Iya, limbah kan- tersendiri. karena kalau di Belitung Barat ini kan kita lagi musim ya, musim angin Angin kencang barat. ya, angin barat kalau Iya, nggak salah, kalau kata namanya. orang Belitung namanya kan. Heeh. Nah kalau angin barat ini nelayan itu pada nggak melaut Kak. Iya. Gitu. Karena mungkin badai, Oh, iya. hujan gitu kan. Bahaya. Tapi kalau misalkan lagi musimnya itu biasanya dimulai dari bulan Maret sih udah mulai ada gitu ya. Udah mulai Iya. ada terus gitu. Itu tiap hari itu Setiap hari ada. ada. Mm-mm. Nah kalau misalnya pendengar kita kan banyak nelayan, Iya. mereka lagi cari-cari ikan, dengerin kita. Nah kalau misalnya nelayan pengen bergabung buat kerja sama kalian gitu, itu kayak gimana? Boleh banget sih Kak kalau ada nelayan yang mau bergabung sama Ikanesia ya. Kami pun sama nelayan-nelayan kami tuh kami membuat suatu perjanjian kesepakatan Oke. gitu kan di situ. Jadi nanti isi formulir gitu kan. Mereka bersedia untuk menyetok limbah Limbah. ikannya untuk kami olah Iya. gitu sih Kak Nah biasanya. untuk bagi hasilnya apakah beli putus kah? Atau setelah volume jadi jual bagi hasil atau gimana? Kalau untuk bagi hasilnya sendiri, kami itu jadi setiap pertengahan bulan ya, pertengahan bulan itu biasanya di tanggal 15. Jadi tiap bulan, sebulan sekali lah kami bayar. Jadi kami tuh ngambil dulu limbahnya Oh, gitu. gitu ya. Semuanya berat. Oke. Terus setiap di tanggal 15 biasanya kami bayar. Oke, Semua makanya limbahnya. dicatat. Ya, betul. Iya. Kayak kecatat. Nah untuk kalian sendiri hasilnya ini udah dipasarkan kemana aja? Kalau untuk hasilnya sendiri kita masih menyasar ke Kabupaten Belitung ya, keseluruhan lah Belitung. Tapi nggak menutup kemungkinan kami juga udah ke Bangka juga gitu, Oke. kemudian ke Pulau Jawa. juga ada. Jawa juga Iya. udah kirim-kirim Udah kirim-kirim ke sana-sana ya. ke luar biasa. Dan juga kalian banyak banget dapat penghargaan tuh. Betul. Aku lihat di Instagram Iya. kalian. Boleh dong dijelasin penghargaan apa aja yang udah kalian dapatkan? Apa loh penghargaannya? Ibnu. Yang terbaru, Oh, iya. sama Ibnu yang- paling berkesan tuh apa? Oke, kalau yang terbaru ini Kak, penghargaannya itu kita alhamdulillah ya kami mengelola TPS 3R bareng Apa tuh TPS 3? tempat pembuangan pengolahan sampah, sampah. pengolahan sampah lah, Tempat akhir pengolahan lah di sampah. setiap desa-desa. Oke. Nah, kami mengolah TPS 3R bareng masyarakat, bareng Desa Tanjung Binga dan bareng KSM Perencong Klekak. Jadi di situ kami ngolah bareng-bareng limbah ikan. Limbah ikan itu limbah organik itu untuk dijadikan pakan ikan. Itu Oke. sih. Dan kami alhamdulillah juara 3 dari Provinsi. satu provinsi Bangka Belitung. Oke. Iya. Untuk penghargaannya sendiri itu kan yang terbaru tuh. Iya. Apa lagi yang paling berkesan deh, yang paling berkesan?
Kalau yang paling berkesan itu sebenarnya penghargaan Kak ya. Kalau untuk penghargaan sendiri sebenarnya banyak Kak. Kami kan fokusnya di Belitung Kak ya. Sebenarnya tim-tim kami yang ada di Jakarta sih itu Kak. Lebih jelasnya, Iya. lebih detailnya gitu ya. Jadi memang kalian lebih fokusnya buat di Belitung. Iya betul. Ya, berarti apa namanya memang luar biasa ya beberapa harga yang udah kalian dapatkan gitu. Nah untuk Bang Nando sendiri benar? Iya betul. Benar kan? Untuk Bang Nando ya, kan dalam kalian pengepulauan ikan itu sendiri pasti dari kalian sendiri dari ikan yang siap punya standar. Iya. Ya kan punya standar kayak oh limbahnya tuh harus seperti ini, salah satunya yang kering tadi gitu Betul. ya. Nah selain itu standar apa aja yang kalian terapkan untuk ngambil limbah itu? Oke, sebenarnya kalau dibilang standarnya tuh sebenarnya ikan apapun ya, maupun itu kepala ikan gitu kan, daging atau tulang, yang penting jangan tercampur dengan sampah-sampah seperti plastik gitu kan, sisik, karena sisik tidak bisa kita sisik. ya itu akan menyebabkan kendala pada mesin kita ya, seperti plastik, sisik dan juga benda-benda asing lainnya. Oke. Seperti itu. Di lain itu aman sih, semua limbah kita ambil. Semuanya diambil Ya. ya, berarti ya mau dia kepalanya. Ya, betul, gitu. betul. Nah kalau misalnya kalian dari ikan asin misalnya ya, Iya. ikan asin. Nah, terus itu kalian olah lagi kah atau kalian tekan lagi kandungan garamnya biar sedikit atau kayak gimana tuh? Kalau itu langsung kita jemur. Jadi pada saat kita mengambil, kita jemur langsung, nunggu kering, baru kita olah menjadi tepung ikan. Jadi prosesnya Ya, langsung Kak gitu kan. langsung. Enggak, ikan asin itu sebenarnya baik untuk ikan nila dan juga ikan lele Ya, gitu. kandungannya. Iya, kandungannya. Jadi kemarin tuh kami melakukan uji coba ya Jilep. bareng Dinas Perikanan Kabupaten Belitung juga gitu, bahwa ikan pelet yang dikasih ke ikan dinas perikanan itu jadi si ikan nilainya tuh katanya jadi bagus gitu jenisnya gitu kan. Ya. Jadi harganya jadi naik gara-gara pelet kami ya. Gitu. Berarti kan itu suatu informasi yang bagus dong, menarik banget gitu. Benar-benar itu suatu kebanggaan, Kebanggaan, ya, ya. sendiri Betul. ya, suatu kebanggaan ya. Iya. Yang mana misalnya ikannya dalam kurun waktu 1 bulan beratnya segini, tapi Iya. dia makan pelet dan Pertumbuhannya cepat. ikannya siap pertumbuhannya cepat Iya. gitu ya. Nah dan juga berarti ikannya siap ini udah berdiri selama 5 tahun ada. Ada Kak. Kalau kami sebenarnya berdirinya itu dari tahun 2013 Kak, mengarungi banyak hal gitu kan. Tapi 2013 masih jual ikan, ya. Tapi mulai ke peletnya itu dari 2020. Karena COVID itu. Iya. Ya pasti mengubah gitu. Iya. Iya. Dulu kalau misalkan ada apa namanya, orang ke Ikanesia itu pasti belinya tuh ikan Kak. Iya. Sekarang tuh kalau orang ke Ikanesia belinya beda, pelet, Pelet, ya. pakan Iya, ikan. pelet gitu kan. Kami tuh jualan ikan hias, yang beli tuh Kak kadang-kadang orangnya tuh keren-keren loh Kak. Gimana tuh? Ada yang dipayungin. Iya. Iya Ndo ya. Ada yang naik mobil apa? Naik mobilnya mahal-mahal Iya. Kak. Iya. Iya. Kan base kami di Bekasi Kak aslinya Kak. Oh iya, base iya, kami. Base bisa. kami kan di Bekasi Kak aslinya. Nah, itu pembeli-pembeli kami itu ikan itu ada yang di Tangerang, BSD gitu ya. Kan kami biasanya nganterin tuh. Oh, rumahnya gede-gede banget Kak. Gede-gede Iya. banget ya, dari Luar situ biasa. ya. Itu sultan-sultan Kak. Sultan. Sampai kami hafal gitu. Oh, bulan depan Bapak ini lagi nih beli. Bulan depan Bapak ini lagi nih beli. Udah di langganan. Udah jadi langganan. Ya, Gitu. berarti apa namanya kalian udah hatam bener itu Udah. sama apa namanya customer kalian. Udah. Nah kalau untuk customer pelet sendiri gimana? Kalau untuk customer pelet sendiri, kalau di Belitung ini Kak ya, kami masih mencoba sih Kak, masih mencoba untuk masuk ke pasarnya gitu ya, pelan-pelan lah Kak. Karena kan kami di Belitung ini belum lama juga Kak, dari tahun 2025 juga awal Februari. Februari ya, Februari Baru. 2025. Awal Ya, tahun. jadi kami tuh masih istilahnya masih merangkak lah gitu untuk Berarti ini pulang kampung. Iya. Ya. Enggak Kak, kami aslinya dari Bekasi Kak. Iya. Iya. Iya, karena program tadi yang disupport dari Goto Iya, ya kan. kesini Kami ya. harus berangkat ke Belitung karena pilihannya itu ada di Belitung Kak. Gitu untuk implementasi programnya. Oke. Gitu. Berarti
keren ya kalian ya Pak. Nah untuk ke masyarakat Belitung sendiri gimana impactnya? Apakah kalian latih mereka kah atau kalian buka rekrut karyawan orang-orang asli Belitung atau gimana? Kalau untuk masyarakat Belitungnya sendiri, kami ada yang kami rekrut juga gitu. Terus juga kami ada yang jadikan mitra ya, mitra kami ya. Sekarang tuh udah sekitar 30 mitra yang tergabung sama kami, Kak. 30 mitra. Iya. Mitra berarti which is nelayan kalian. Iya, Ya, nelayan, betul. 30 mitra. Kemudian kami juga kerja sama bareng dinas-dinas, Kak, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Plut UMKM juga kami ya. Jadi seluruh dinas Belitung lah. Makanya kami terima kasih banget sama pemerintah Kabupaten Belitung, Kak, yang udah support penuh untuk program kami yang ada di Belitung. Iya benar Gitu. benar ya, kita juga dari RRI sebagai media gitu ya, kita memang memerlukan anak-anak muda yang luar biasa seperti ya kalian inilah ya. Ya, terima kasih Kak Gilang. Kak Gilang juga luar biasa kok. Terima kasih. Iya. Berarti untuk tantangannya sendiri apa nih guys? Tantangannya Kalau tuh. tantangan sebenarnya sih lebih ke cuaca ya. Karena cuaca di ya karena kebanyakan kita mengandalkan cuaca mulai dari pengeringan gitu kan. Terus juga mungkin volume limbah ikan yang kita bilang tadi angin barat. Jadi pada saat angin barat nelayan tidak pergi ke laut gitu kan. Jadi volume si limbah itu berkurang. Oh iya benar. Berarti kan harus menyestok. Iya betul, pada saat sebelum angin barat kita stok banyak-banyak gitu. Banyak. Betul. Nah kayak gini ini kan angin barat ya sekarang. Iya angin barat sekarang. Berarti kalian udah ngeluarin stok-stok lama. Iya. Iya Kak, masih Kak. Iya, jadi di gudang kami itu masih ada stok sekitar 3 ton Kak. Oh, banyak. Iya, banyak Kak. Tadi itu habis. Iya. Tahun baru nanti pasti Habis, Kak. Malah kurang. Amin. Berarti program ini nanti kalian akan selamanya stay di sini atau nanti pada ada waktunya misalnya cuma 5 tahun atau 10 tahun kalian berangkat ke sana dengan di sini udah dikembangin sama orang sini. Kalau programnya sendiri kami Kak, kami akan terus berlanjut sih Kak di Belitung ini gitu kan. Kami akan terus monitoring dan juga mantau rekan-rekan dan juga kawan-kawan kami yang ada di Belitung gitu. Terus jadi mungkin nanti Nando bikin rumah di sini Do ya. Iya. Single kan? Masih single Kak. Iya. Coba cari. Padahal Kak ini Nando ini udah ditawarin sama Pak Kades loh di sana. Enggak. Do tinggal pilih aja yang mana ini. Iya. Nando sini aja dong. Baik loh orang sini ya. Iya. Kita banyak banget yang pengen kita Oke. obrolin. Iya. Tapi Siap. kita istirahat dulu bentar. Oke. Ya, dan juga pendengar buat kalian misalnya mau bergabung bisa banget bersama kita di WhatsApp di 0811-7871-1955 ya. Kita nanti akan lanjut ngobrol lagi bareng Ika Nesia ya, tapi kalian dengarkan yang berikut ini.
95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah, pendengar, buat kalian yang baru bergabung, kita sekarang masih ngobrol bersama dengan teman-teman kita dari Ikanesia ya. Nah, untuk di Ikanesia sendiri udah ada Mas Ibnu dan juga Bang Nando. Ya. Nah guys, tadi kan udah kita banyak banget nih bicara gitu ya, ngobrol-ngobrol awal mulanya, tantangan, terus aktivitas kalian tuh seperti apa gitu. Dan juga cara bergabung mitra tadi juga seperti apa, dan juga cara bergabungnya gratis kan? Gratis Kak, tanpa dipungut biaya. Malah kalau mereka ngasih limbah ke kami, ya kami kasih uang. Ini kan kurang lebihnya begitu. Bayar setiap 15. Iya. Iya, tanggal 15 gajian Kak. Nah, untuk ini sendiri nih, apa namanya, respon masyarakat baik itu di Tanjung Binga maupun di Kabupaten Belitung itu sendiri seperti apa sih? Kalau untuk respon di khususnya Tanjung Binga itu sangat antusias ya. Pertama pada welcome juga untuk menjalani program ini. Bahkan pada saat mesin kita baru turun ke Tanjung Binga itu dibantu sama masyarakat atau warga desa Tanjung Binga begitu. Jadi sangat antusias lah masyarakat di Tanjung Binga itu. Ya, responnya juga luar biasa. Responnya itu luar biasa Kak, dan banyak masyarakat dan juga kepala desa Pak Tarmuzi ya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya program ini limbah itu bisa diatasi gitu kan. Biasanya kan memang baunya tuh nggak enak banget Kak ya gitu kan. Juga terurainya juga agak lama ya. Kalau ditumpuk itu. Betul. Ya, jadi dengan adanya program ini masyarakat desa, pemerintah desa sangat mendukung dan terima kasih sekali. Berarti dia tidak hanya limbah ikan ya, tapi ada juga limbah kerang. Limbah kerang ya. Limbah kerang bisa nggak? Kalau limbah cumi, udang, kerang isinya ya, bukan cangkangnya ya? Iya, sebenarnya bisa Kak. Semua itu bisa kami olah Kak gitu. Cuma kami prioritaskan dulu gitu kan. Jadi khusus limbah aja. Khusus untuk limbah ikan. Limbah ikan gitu ya. Karena yang udah jelas itu protein. Kalau kita kan biasanya di ikan itu kan atau mengukur suatu bahan tuh ngelihat di proteinnya kayak gitu kan. Kalau proteinnya itu bagus, ya udah itu yang kami jadikan bahan baku utama untuk pembuatan pakan. Gitu ya. Berarti memang kalian ada standar-standarnya tadi. Iya. Gitu. Nah, untuk respon masyarakat juga bagus. Nah, dari sisi bisnis nih kita ngelihat. Oke, boleh. Ya. Dari sisi bisnis, nah untuk usaha ini menurut kalian sendiri berkembangnya sendiri itu kayak gimana? Apakah cukup berkembangkah? Atau menurut kalian dengan semua bisnis yang telah kalian lalui, yang limbah ikan, pakan ikan ini sendiri cukup lambat? Sebenarnya sangat berkembang Kak ya, sangat berkembang. Boleh aku bilang itu sangat berkembang. Kenapa aku bilang sangat berkembang? Karena limbah ikan yang kami jadikan pakan itu sangat mendukung program nasional loh Kak, gitu kan. Ketahanan pangan. Ujung-ujungnya ketahanan pangan gitu kan. Kalau dibilang apa yang kami lakukan itu bagus banget Kak. Karena memang kami itu mendukung program nasional gitu. Dan juga menurut kalian dari sisi bisnis ini cuan banget. Cuan ya. Iya. Jauh-jauh gak cuan. Iya. Terus juga kalau misalnya untuk Bang Nando nih Bang ya, Abang selaku field project manager. Nah, bagaimana untuk uji awal mula pasti kan uji coba kan? Yang kalian ceritain tadi. Itu proses uji cobanya itu seperti apa? Seperti yang tadi dibilang, kita kan juga ada tentang konservasi kulong yang bekas timah itu. Kita budidaya ikan. Jadi kulong di mana tuh? Air seruk. Di air seruk. Jadi pada saat pertama kali kita produksi si pelet tersebut, kita uji coba ke ikan tersebut. Kita cek apakah lahap dan juga kadar keruh airnya sangat keruh atau tidak gitu kan. Dan hasilnya alhamdulillah bagus untuk pertumbuhan dan tidak mudah keruh airnya gitu. Jadi uji cobanya juga Kak, itu jadi ikan-ikan yang kami uji coba yang tadinya ikannya sejempol ya dalam 24 hari 24 hari itu udah masuk 3 jari Kak.
gitu. Oh, gitu. 3 jari ini Kak. Oh, Besar Kak ikannya Kak. Itu panennya itu biasanya 3 bulan panen. Masa tiga panen. Ya. bulan langsung Panen gitu. 3 bulan. Karena si pelet tersebut juga kandungan proteinnya juga lumayan tinggi. Kita dapat di angka berapa? 28 sampai 30% Iya. protein. Itu walau Iya. tinggi loh. itu. Tinggi. Keren, 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 Iya. keren ya. Jadi biasanya kan kalau pakan-pakan itu Kak, kalau misalkan pakan lain itu ya Kak ya, kami nyebutnya pakan lain itu biasanya mengandalkannya itu bukan dari protein hewani Kak, tapi dari protein nabati Kak. Oh iya, gitu kan. tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan biasanya. gitu ya. Macam tepung kedelai ya, Singkong. Iya. gitu, ngambil proteinnya tuh dari situ. Tapi kalau kita yang kami banyakin itu adalah tepung hewaninya Kak. Jadi pure, jadi benar-benar tepung ikan gitu. Tanpa bahan campuran dari protein nabati gitu. Makanya ikan itu cepat tumbuh kembangnya gitu. Karena di alam itu kan kalau Kak Gilang lihat ya, ikan itu makan ikan loh di alam. Iya, Iya kan? mancing, Iya kan? Iya. Makan alaminya emang seperti itu. Iya, pakan alaminya seperti itu. Oke, jadi makanya untuk proses proses mengujinya berapa lama kalian uji? Kurang lebih 2 sampai 3 bulan kemarin ya. Iya. Ya, dan itu pertumbuhannya sangat cukup baik lah. Cukup baik Iya, ya. sangat cepat. Oh, berarti itu luar biasa loh. Iya. Nah, berarti untuk hambatan sekarang tuh apa kalian? Hambatan apa dong? Karena kan produk kalian tadi udah unggul, Iya. 2 Iya. sampai 30% Iya. proteinnya gitu kan. Dibandingkan yang lain kan lebih tinggi kan Iya. proteinnya gitu, dan juga ngelihat dari sini apa namanya, peternak ikan Iya, gitu ya. budidaya ikan. Budidaya ikan, peternak sapi kan. Nah, budidaya ikannya kan juga banyak ya Iya. di Iya. sini gitu. Nah, jadi hambatan kalian tuh apa? Kalau hambatan Apakah sendiri tidak ada hambatan? ada lah Kak. Setiap ya? setiap proses produksi itu ada hambatan Kak. Yang paling Itu kan. utama cuaca pasti. Itu sih yang Itu utama paling itu utama cuaca cuaca. sih. Karena di sini kan kami udah mulai merangkak dan udah mulai berkembang Kak, dan juga respon dari pembudidaya itu sangat bagus ya. Udah beberapa kali gitu Repeat kan order. pembudidaya yang sama repeat order Ya. gitu. Dan itu yang sedang kami pertahankan dan kami terus masarin juga di Belitung Benar. Nah, gitu. untuk jenis pakan sendiri ada berapa kalian? Kalau untuk jenis pakan sendiri yang kami buat itu sebenarnya satu Kak. Cuma mainin di proteinnya aja. Oh, mainin Karena kan protein. karena kan Protein itu untuk ikan konsumsi Kak ya gitu Benar, kan. benar. Kalau untuk ukurannya Protein dan ukuran mungkin. Ukuran- Ya, ukurannya ada berapa macam? ada 1 mm, 2 mm dan 5 mm. oh gitu. Ya. Oke, berarti kandungannya satu, Ya. kandungan komposisinya itu aja satu, tapi ukurannya Dan ya protein. beda-beda ya. Oke, Betul. karena kan kalau kita biasa ngelihat di pasaran gitu ya. Mm-mm. Nah, untuk harga nih, kita bilang harga sekarang. Untuk harga jual kalian untuk pelet ikan itu sendiri berapa? Untuk harga jualnya sendiri kami murah banget Kak. 10.000 itu udah dapat 1 kilo pelet. 10.000. Iya, Untuk tapi semua ukuran. Semua untuk ukuran. semua ukuran. Murah banget sih dibandingkan pakan-pakan yang kalau kami survei ya di lapangan itu harganya tuh di atas semua gitu. Dia dari 14.000 sampai dengan 25.000 Kak. Iya, karena sebenarnya budidaya itu paling mahal itu di kos pakan Kak. Benar, benar, Gitu. benar, benar. Jadi gimana cara budidaya itu menekan budgetnya, yaitu dengan pelet kami ikan Asia. Gitu. Kan kosnya murah, cuma 10.000. Iya. Bener ya, jadi kalian luar biasa deh, kalian hebat banget. Oke. Harganya lebih miring, Iya. gitu ya. Proteinnya lebih tinggi, Betul. dan juga dari limbah, gitu. betul. Dan jadi kan bagus ya, bagus Iya. buat lingkungan, terus juga nelayannya juga sejahtera, Iya. ikan-ikannya juga lebih cepat berkembang, itu Betul. luar biasa banget sih. Ya. Nah, kalau untuk segi promosi gimana? Kalau dari segi promosi kami terus promosiin Kak. Jadi kami biasanya promosi itu lewat media sosial juga gitu kan, lewat dari mulut ke mulut juga gitu. Terus kemudian kami kalau misalkan ada pembudidaya besar di mana nih kami samperin Kak gitu ke lokasinya ya. Kami ngobrol-ngobrol, kami bawa produk gitu. Mau nggak produk sampel. kami nih, kami sampel nih Iya. gitu kan, gratis dulu 1 karung gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi Satu karung berapa kilo? 20 sampai 25 kilo. Iya. Berarti kalian kasih tester dulu. Iya. tester dulu Kak. Oke, aku ngeliat kalian jadi pengen berbudidaya ikan. Boleh, Boleh, boleh Kak. banget. Di kosan aku itu. Bisa kok itu budidaya Iya. yang simpel, itu budidaya lele Lele. itu bisa di ember kan. Oke, Gampang. benar. Ya itu Ya. bisa loh. Tapi di sini untuk kalian sendiri nih, kalian udah ngelihat pasarnya telah bekerja sama dengan
orang-orang gitu dengan para nelayan gitu. Nah, untuk ikannya sendiri di sini masyarakat sini banyak budidaya ikan air tawar kah atau air asin? Sebenarnya kalau masyarakat di Belitung ini kan karena laut ya gitu kan. Belitung ini kepulauan gitu. Jadi masyarakat tuh kalau di daerah Tanjung Pandan sampai Tanjung Binga, Sijuk, pesisir lah ya. Rata-rata mereka tuh konsumsi ikan air laut sebenarnya kan. Ya. Tapi pembudidaya itu banyak gitu yang budidaya ikan lele gitu yang kulihat sama nila. Lele sama nila. Lele sama nila. Di sini malah Patin aku belum ngeliat sih pembudidaya patin di sini karena biasanya kalau lele sama nila kan udah ada pasarnya ya. Kayak di orang biasanya suka makan di Pecel lele. iya pecel lele pinggir jalan gitu kan. Iya. Sudah ada pasarnya. Iya. nila bakar. Iya nila bakar gitu. Oke. Nah, untuk inovasi udah jelas ya. Kalau inovasi kalian juga udah bagus gitu ya. Aku jadi kayak komentator juga. Oh iya nggak apa-apa Kak. Nah, untuk target nih, sekarang kita bicara target. Iya. Kalau tadi aku tanya udah berkembang pasti berkembang gitu ya, dan juga kalian jangka panjang di sini. Jangka panjang kan guys. Jangka panjang. Warga di sini aja. Mereka single-single. Oh iya. Berarti di sini ngekos. Iya ngekos. Ngekos, Iya. kan lu bilang. Nah, untuk target dari 2026 sampai 5 tahun ke depan. Kalau untuk target jangka pendeknya sendiri Kak, kami akan establish di Belitung dan juga kami bekerja sama ke depannya dengan bukan cuma nelayan yang ada di Kabupaten Belitung tapi juga pembudidaya ikan Kak, gitu kan. Karena memang pasar kami kan masuknya marketnya ke situ Kak, gitu kan. Kalau jangka panjangnya itu kami akan melakukan riset kayak gitu, riset kayak mencoba pakan ini dicampurin sama serangga atau dicampurin sama maggot gitu ya. Terus atau pakannya tuh kita campur sama astakantin gitu kan. Jadi kita juga untuk penjualan ikan hias juga rencana ke depannya gitu. Dan juga kami uji coba juga kepada pembudidaya juga apakah pelet yang aku ciptakan ini sebenarnya bagus nggak sih pertumbuhannya bisa lebih cepat nggak sih gitu kan kalau kita campurin kayak bahan-bahan itu yang tadi aku sebutin gitu sih Kak. Ya, dan mungkin juga kita bisa planning ke depannya membuat pakan hewan lain ya seperti Iya, ayam, betul. burung, Betul. seperti itu. Mungkin ke depan. Betul, Tapi untuk Kak. saat ini kita fokus di ikan lele konsumsi. nila, konsumsi. Iya, Konsumsi, betul Kak. ya, oke, baik. Nah, untuk berarti kalian memang terus berinovasi. Iya. Terus, Kak. Gitu ya, untuk Iya. mencampur maggot, Iya. gitu, untuk campur Serangga. serangga, jangkrik. Iya, Iya, betul Kak. Tapi di Kanesia di Bekasi sendiri sebenarnya Kak, di sana tuh kami bahkan udah bisa bikin pelet kucing loh. Iya. Iya, Pakan kucing. Iya di Iya. sana inovasinya ya bisa membuat pakan kucing, tapi bukan dari limbah ikan. Iya, benar. Iya, ada standarnya dia. Karena setahu Iya. aku kalau misalnya kucing makan ikan asin bulunya tuh rontok. Iya. Iya. Oh. Makanya aku tadi mikir apakah ikan kalau makan ikan asin sisiknya rontok. Iya. Ternyata enggak ya. Enggak. Nggak menutup kemungkinan di sini pun akan berinovasi entah membuat pakan kucing, pakan apapun itulah ya. Itu untuk hewan lah, pet food. Oke, baik. Berarti memang benar terus berinovasi Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pendengar kita yang mau beli, itu gimana tuh? Misalnya aku mau coba deh sekilo aja gitu, berarti harus ke Tanjung Binga belinya tuh gimana? Boleh. Kan ada toko yang udah kerja sama-sama toko di sini gitu, ya, di daerah mana gitu. Sebenarnya kalau untuk saat ini kita masih di Tanjung Binga kayak pemasarannya tuh jadi biasanya pembudidaya itu pada datang ke tempat kami Kak, atau kami biasanya juga nganter gitu ya karena udah mulai banyak yang tahu Kak. Tapi kalau misalkan ada yang mau beli produk kami bisa hubungin kami aja nanti bisa hubungin Nando Atau nomornya Dok, tolong Dok. boleh nih nomor Boleh. telepon. Boleh. Oh ya, Jangan nomor yang lain ya. Oke, Nando, ya. untuk order atau pengen nyoba pakan atau pelet kita itu bisa pertama hubungi sosmed Ikanesia pertama Apa ya. tuh sosmednya apa? IG namanya IG Ikanesia Aquamarine. Oke. Ya, atau bisa hubungin aku langsung di nomor telepon 0895 6187 47958. Iya, itu khusus buat beli ikan. Iya. Kalau buat VC nomornya berapa? Aduh.
Iya. Ya, oh, berarti bisa ya. Iya. Mau beli skala kecil 1 kilo aja bisa gitu. Bisa. Bisa. Kalau mau tester bisa. Kak. Sebenarnya kalau tester kita kasih sampel Iya, gratis. sampel. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi jangan terusan sampel Iya. terus. Iya. Iya. Nah, berarti memang harganya juga Terjangkau. Ya memang apa namanya? Maksud aku tuh ya memang buat pemula-pemula. Iya. Atau misalnya kayak aku nih tertarik pengen budidaya ikan nih. Mm-mm. Mm-mm. Tapi bisa untuk keluar kota bisa kirim. Bisa banget. Bisa sangat Bisa bisa. banget. Bisa kirim ya. Berarti untuk harga ongkirnya beda lagi. Ya itu Beda. kan kalau misalkan keluar kota pasti ada harga ongkir dong ya. Berarti biasanya tuh ya harga kesepakatan lah. Iya. Gimana Di baiknya antara gitu. kedua kan. belah pihak itu. Iya. Oke. Kalau pesan banyak kan Lebih murah biasanya. bisa jadi lebih ongkirnya. murah gitu kan. Iya. Iya. Langsung ini yang di gudang 3 ton kirim aja langsung. Iya. Boleh itu. Bisa. Cuan. Bisa. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, berarti kalau untuk masa sekarang, di sekarang kan kalian kan tergantung juga sama cuaca. Iya. Kan tergantung juga sama cuaca. Sekarang kan kita tahu banget gitu tiba-tiba angin kenceng, Iya. hujan, air laut pasang, nelayan nggak melaut gitu. Nah, itu gimana tuh? Kalian memastikan stoknya tersedia itu seperti apa? Mungkin sebelumnya masalah pengeringan ya, yang tadi sempat dibilang sama Ibnu, kita juga udah membuat oven. Jadi oven itu mungkin memang skala pengeringan itu beda dengan di terpal ya. Mungkin di skala terpal itu banyak dan luas gitu kan. langsung, Tapi kalau misalkan untuk di oven itu skalanya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah better lah dari sebelumnya gitu kan. Ada proses pengeringan walaupun cuaca masih hujan gitu kan. Seperti itu sih paling. Paling tambahannya itu Kak, kalau misalkan stok limbah ikan ya. Kalau stok limbah ikan itu kami kerjasama bareng Dinas Lingkungan Hidup juga. Jadi biasanya limbah yang ada di Tanjung Pandan kan banyak ya, limbah-limbah filet ikan itu Kak. Itu bahkan 1 truk gitu Kak. Itu ya. Iya. Itu kami ambil. Kami olah gitu kan. Itu makanya kan oven ini sudah ready dan udah siap kami operasikan gitu, produksikan. Jadi untuk mengatasinya limbah ikan yang ada di Tanjung Pandan tuh kita masukin oven semua biar cepat kering. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan cuaca panas ya tetap kita menggunakan panas Iya, juga, panas jadi juga. double gitu. Ya, apalagi panas Belitung ini. Panas Iya. lumayan. Panas ya matahari kayak satu orang satu matahari gitu. Iya. Kalau hari biasa, tapi kalau hujan ya hujan. Iya. Juga cuacanya juga gak menentu. Iya betul. Tapi Kak enaknya di Belitung itu udaranya seger. Benar. Gitu. Benar. Belitung ini kan nomor 1 udara tersegar se-Indonesia. Iya. Itulah. Gitu ya. Makanya kita juga bersyukur banget tinggal di sini ya. Kemana-mana nggak macet. Iya. Betul. Orang-orangnya welcome. Iya, ramah. Udaranya segar. Jadi kalau misalnya kita mau olahraga, gitu mau jemput ikan buat bisnis, Bisa, gitu, Bang. ya itu bisa banget. Ya makanya ya luar biasa banget Ya. kita cinta Belitung. Iya, cinta banget sih Cinta aku, banget Kak. ini. Iya. Iya. Makanya kan ada slogan kalau nggak salah ya yang mengatakan 1 jam di Belitung sama dengan menambah umur kita 1 hari. Gitu. Bener. Iya kan? Apalagi di sini kita yang biasanya hirup pikuk, kalian mereka Iya. berhasil Iya. hirup pikuk, kemana-mana macet, Polusi di mana-mana. polusi di mana-mana, Iya. gitu kan. Nah, kalian stay di sini 1 tahun pasti slow livingnya enak banget di sini ya. Sangat-sangat Iya, enak. slow living enak udah gitu kita tiap hari karena di pinggir Pinggir pantai, pantai. kan makan ikan terus tiap hari kan. Iya, benar-benar. ikan terus. Itu luar biasa sih. Ya. Aku juga kayak di sini tuh ikan, Iya. seneng, enak gitu. Biasanya kan ayam bosen. Iya. Gitu. Nah, ini di 6 menit terakhir Oke. ya. Aku mau minta untuk apa namanya pesan kalian gitu ya. Jangan pesan dulu deh. Untuk anak muda Belitung gitu ya yang ingin terjun ke dunia social entrepreneur kayak kalian gitu ya. Jadi tidak hanya entrepreneur gitu, berusaha, berwirausaha gitu, tapi kalian juga kan berpengaruh dengan sosial dan juga lingkungan kan. Nah, apa pelajaran penting dalam membangun proyek seperti ini? Dari Nando dulu apa aku? Ibnu. Apa dari aku dulu? nih? Oke, boleh. Dari Ibnu. Kok Aman, saya Kak. lempar ya? Aman Kak. Ya jadi pesan untuk anak muda yang ada di Belitung sebenarnya jangan takut sih untuk menghadapi apapun itu gitu kan. Teruslah berusaha, teruslah kita itu berjuang gitu. Mumpung masih muda menurutku ya. Mumpung masih muda dan juga kita masih sehat kan ya. Lakukan apa yang bisa dilakukan gitu kan. Kalau ditanya sebenarnya
misalkan Mas Ibnu, bisnis tuh bisnis apa sih sebenarnya yang bagus gitu ya? Bisnis apa sih sebenarnya yang bagus? Sebenarnya semua bisnis itu bagus, tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan sekarang juga. Jangan cuma dipikirin gitu kan, actionnya kapan gitu kan, tapi bisnis yang dieksekusi saat itu juga. Gitu sih Kak dari aku. Oke, berarti langsung coba aja. Ya. Langsung coba, jangan Coba, takut jangan. gagal. Yang namanya gagal itu pasti ada. Ya, dan dari kegagalan itu kan kita bisa belajar Kak, gitu kan. Sebenarnya kita salahnya di mana sih gitu kan. Terus kita itu sebenarnya yang harus diperbaikin tuh yang sebelah mana. Gitu Iya, kan. benar. Gitu. Jangan terus mengulang dan melakukan hal yang sama. Kalau kita terus mengulang dan melakukan hal yang sama, kita akan terjerumus ke tempat yang sama juga gitu. Benar. Jadi semakin cepat kita mulai gitu ya. Betul. Semakin cepat kita tahu pembelajarannya, Betul. semakin cepat kita berbenah. Iya, Betul. Oke. Intinya jangan takut dan harus berani. Benar. Ya. Jangan takut dan harus berani. Iya. Ya. You can do it, guys. You can do it. Kalau Bang Kalau aku sendiri mungkin sama lah ya, sama kayak si Ibnu, mungkin terus bersemangat, mencari peluang gitu kan, karena apalagi sekarang zaman sudah canggih gitu kan, banyak peluang dari berbagai sosmed, nyari informasi gitu kan. Sebenarnya umur waktu masih muda itu sangat cocok untuk kita mencari peluang gitu kan. Benar. Ya, mencari peluang. Jadi sebisa mungkin kita mencari peluang untuk meluang apa namanya? menghabiskan jatah gagal. Ya, seperti itu. Mungkin itu sih. Itu sih ya, berarti Ya. coba aja dulu. Iya, Iya, betul. coba aja dulu apapun itu, asalkan itu positif, dicoba aja Kak. Gitu. Iya. Jangan yang negatif-negatif. Ah, coba. betul Iya. itu Kak. Yang bagus-bagus. Iya, yang coba. bagus-bagus. Iya. Gitu. Mumpung kita masih muda, Itu. kita masih kalau gagal kan kita masih bertanggung jawab Iya. sama diri kita sendiri. Iya, kan? betul. Toh juga Kak, kalau misalkan berhasil, yang merasa manfaatnya itu Kita siapa sendiri. sih kan? Ya kan? Benar. Kalau nggak diri sendiri, kan begitu Kak. Bener itu luar biasa banget ya. Jadi gitu ya guys ya, kata-kata hari ini. Coba aja dulu. Gitu. Paham. Paham. Paham? Iya. Dan aku mau ucapkan terima kasih banyak Iya. banget Iya. Mas Nando, Bang Ibnu. Ibnu ya, terima kasih kalian udah meluangkan waktu ngobrol sama kita gitu ya. Dan juga luar biasa banget ya bisnisnya ini, dampak terhadap lingkungan bagus, terhadap sosial bagus gitu ya, terhadap ikannya juga bagus, lebih cepet gitu. Jadi buat kalian pendengar dimanapun kalian berada, kalau misalnya berminat buat bergabung mitra gitu ya, kalian yang nelayan, daripada limbahnya dibuang, Iya. Betul. gitu kan, saya mending kita jadikan uang. Iya, Ya, betul. betul. Ya. Nah, atau misalnya kalian mau beli juga bisa banget. Kalau buat mitra dan juga beli, boleh nomor WhatsApp-nya lagi? Ya, boleh bisa hubungi aku di 0895 6187 47958. Oke, ya itu mitra bisa Ya, di situ. bisa. Sama Pembelian pelet. Pembelian pelet juga Bisa. bisa. Ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @rri_belitung G-nya 2, dan juga Instagram Dari Ikanesia apa? Ikanesia Titik Aquamarine. Ikanesia titik Aquamarine. Iya, Ya. betul. Oke, thank you so much buat kalian, buat Bang Nando dan juga Bang Ibnu, dan juga thank you so much buat kalian pendengar dimanapun kalian berada yang udah bergabung, yang udah sharing-sharing bareng kita gitu ya. Dan juga jangan khawatir buat kalian yang ketinggalan obrolan ini, nanti akan kita upload kembali di YouTube channel kita RRI Belitung ya. Saya Gilang Gemilang. Saya Ibnu. Saya Nando. Kami bertiga pamit dari ruang dengar Anda. Nanti di hari Sabtu kita ada obrolan kita lagi. Bye bye. Bye bye.